Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di ngobrol-ngobrol asik bareng Yuwana. Sebelumnya kali ini episodenya sedikit berbeda teman-teman, karena terhalangnya jarak karena ada suatu hal, tapi tenang saja, walaupun seperti itu akan tetap tersampaikan ilmunya, pengetahuan baru dan wawasan baru. Tentunya di sini saya ngobrolnya tidak sendirian ya, tidak sama tembok, tapi ada bintang tamu yang super spesial dan sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter pada tema kali ini. Baik, perkenalkan barangkali ada teman-teman yang belum kenal saya, Yuwana Fatihah Rahma dengan NIM 25010644097. Dan tentunya dari bintang tamu saya yang super spesial, monggo Ibu diperkenalkan namanya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Zahrotur Rofiah, biasanya dipanggil Bu Rofi. Saya berasal dari instansi lembaga UPT SD Negeri 55 Gresik. Ya, dan saya di sekolah tersebut mengajar di kelas 4 SD. Baik. Baik, terima kasih. Udah kenal ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita memasuki ke pembicaraan inti kita, mari kita ulik sebentar tentang Ibu Rofi. Ya, baik untuk pertanyaan yang pertama Ibu, mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman pertama mengajar dan di mana untuk pada saat pengajaran pertama Ibu. Oh iya, jadi pertama kali saya mengajar itu saat lulus kuliah, itu masih tetap sama sampai sekarang di UPTSD Negeri 55 Gresik pada tahun 2016. Dan waktu itu pertama kali saya mengajar di kelas 5. Jadi saya mengajar di UPTSD Negeri 55 ini sudah kurang lebih 9 tahun. Jadi langsung saja teman-teman, tanpa berlama-lama, mari kita perhatikan dan saksikan mengenai pertanyaan tentang pendidikan karakter pada siswa jenjang sekolah dasar. Yang pertama, ada pertanyaan mengenai apa makna pendidikan karakter menurut Ibu Rofi secara pribadi. Oke, jadi menurut saya pendidikan karakter khususnya untuk anak di SD ini adalah merupakan pondasi awal nilai-nilai yang harus diterapkan kepada anak-anak di tingkat jenjang SD. Karena pendidikan karakter ini sangatlah penting, terutama di anak SD, di mana di situ nanti akan menciptakan, membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik untuk kehidupan di masa depannya nanti. Begitu. Ibu, jadi cukup menjawab ya teman-teman ya untuk mengenai apa makna dari pendidikan karakter di jenjang SD. Lalu yang kedua yaitu ada mengapa dan apakah pendidikan karakter itu perlu ditanamkan sejak jenjang SD atau hanya lebih baiknya itu sebelum SD, Ibu? Jadi begini, pendidikan karakter itu sebenarnya dimulai dari lingkungan keluarga, tidak harus di SD saja, tetapi sebelum-sebelumnya pendidikan karakter itu sangat penting dan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah itu juga sangat mendukung untuk pendidikan karakter seorang anak. Di rumah, seorang anak itu diajari oleh orang tua bagaimana berakhlak yang baik, bertingkah yang sopan. Kemudian di sekolah juga diberi penguatan sama bapak dan ibu guru. Itu akan berkesinambungan, yang mana nanti anak-anak akan menjadi lebih paham, lebih mengerti, dan bisa mengaplikasikannya pendidikan karakter ini yang nantinya menjurus pada akhlak yang mulia. Gitu. Ibu sangat menjawab dan
merupakan ilmu baru untuk saya dan teman-teman tentunya. Ada lagi pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana cara ibu dalam membentuk karakter pada siswa dan apa tantangan terbesar dalam pembentukan karakter tersebut? Iya, begini ya Mbak Iwana. Di lingkungan SD itu cara membentuk pendidikan karakter anak itu terutama dengan cara pembiasaan. Pembiasaan hal-hal yang baik seperti ketika mulai dari pintu gerbang ketika masuk sekolah bisa dilakukan dengan menyambut anak-anak dengan memberi senyum, anak-anak salim, menyapa, mengucapkan salam, berbicara yang sopan seperti itu kepada bapak dan ibu guru dan juga menanamkan selain itu juga tentang kejujuran pribadi anak itu juga sangat penting. Lah, mengenai tantangan di zaman sekarang, tantangan terbesar kami sebagai guru dalam pendidikan karakter itu teknologi. Teknologi ini tentunya berkaitan dengan media sosial yang sudah sering diakses oleh siswa, oleh peserta didik, baik di rumah yang kita sendiri tidak bisa mengontrol. Ya, rumah itu anak-anak itu melihat apa. Lah, itu tantangan tersendiri. Kita sudah mengajari tentang bagaimana berbicara yang sopan, tentang kejujuran, tentang kedisiplinan dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka melihat media sosial yang tanpa pendampingan orang tua, akhirnya mereka kembali lagi, tidak diarahkan lagi dan mengikut-ikutan apa yang mereka lihat dan itu tantangan terbesar kami sebagai guru. Betul sekali, Ibu. Memang secara logistik ya, sekarang adalah era digital yang dimana anak jangankan SD, bahkan ada beberapa anak yang masih mungkin TK itu sudah diberi gadget. Ada yang memang untuk dampak positif juga, supaya tidak gaptek. Tapi kan kebanyakan itu digunakan sebagai kesalahgunaan, seperti aplikasi-aplikasi yang tidak senonoh, atau dalam tampilan video-video lainnya juga. Dan itu memang sangat merugikan ya Ibu ya untuk para guru ini karena emang dalam etika pengajarannya itu mungkin sudah benar saat di sekolah, tapi saat di rumah kita kan tidak selalu memantau gitu ya Bu. Jadi di sini Iya, peran orang tua itu juga cukup penting sekali ya. ya, sangat penting sekali karena di mana madrasah anak pertama itu pendidikan anak pertama dimulai dari rumah. Di guru apa di sekolah guru menambahkan kalau di rumah tidak terkontrol lagi itu juga menjadi tantangan. Nah, selain apa teknologi tadi juga orang tua yang tidak mendukung itu juga sebagai tantangan dalam pendidikan karakter anak SD dan juga lingkungan. Lingkungan sekitar itu juga berpengaruh, baik buruknya, terus tingkah orang di sekitarnya, di lingkungan sekitar rumahnya itu juga mempengaruhi pendidikan karakter anak-anak SD. Karena anak-anak SD ini masa-masa meniru, ya banyak masa Sekali. meniru, meneladani apa yang dilihat, tidak mendengar, tidak sering mendengar, apalagi seorang anak laki-laki. Banyak menirunya, apa yang dilihat itu langsung, oh Ditiru. seperti itu, aku Iya, mau seperti itu. Nah, betul kayak sekali. gitu, ya. Jadi ya itu tadi ada teknologi yang berpengaruh tantangannya tadi peran orang tua di rumah dan juga lingkungan orang-orang yang ada di sekitar rumah. Menurut saya Baik. seperti itu. Sangat menjawab ya teman-teman ya, dan ini memang sesuai dengan kenyataan realita yang ada pada era digital ini. Lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu pendapat Ibu mengenai seberapa penting peran keluarga, guru, dan lingkungan dalam pembentukan karakter yang ada pada siswa. Pertanyaan ini cukup mencakup dengan pertanyaan sebelumnya ya Ibu ya, jadi lebih merujuk seperti itu. Ya, jadi seperti yang jawaban pada pertanyaan nomor 3 tadi hampir sama ya Mbak Tita ya, Mbak Yuwana. Ya, apa itu?
Jadi peran guru, orang tua, lingkungan itu sangat berpengaruh. Ayolah kita bersama-sama untuk menjadikan seorang peserta didik nanti di kemudian hari menjadi generasi yang cerdas, menjadi generasi yang berakhlak mulia. Itu peran kita sebagai guru, orang tua, sebagai lingkungan di masyarakat kita rangkul bersama-sama untuk mengajarkan sebuah kebaikan, kejujuran, sopan santun, akhlak mulia, dan disiplin. Pokoknya hal-hal yang baik yang berkaitan dengan pendidikan karakter, kita sama-sama mengajari, membimbing, memberikan teladan yang baik kepada siswa, kepada peserta didik kita. Jadi benar banget ya teman-teman, selain peran guru di sekolah, orang tua, teman-teman di sekitar lingkungan juga sangat penting sekali dalam pembentukan karakter ini. Nah, pertanyaan terakhir Ibu, yaitu tentang Baik. harapan Ibu itu apa terhadap para siswa yang telah diberi edukasi mengenai pembentukan karakter di masa depan. Ya, sebagai seorang guru, tentu saja harapannya sangat-sangat besar sekali untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, untuk perkembangan negara Indonesia, agar nantinya siswa atau peserta didik nanti bisa menjadi generasi penerus bangsa yang baik, yang berakhlak mulia, yang cerdas tentunya, untuk agar Indonesia ini semakin maju dan semakin Jaya, seperti itu. Kemudian eh, agar ke depannya juga Indonesia dengan agar anak-anak ini berpendidikan karakter, negara Indonesia ini bisa terpandang lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya. Ya, Bismillah, semoga saja anak-anak kita nanti bisa menjadi generasi emas, generasi cerdas, dan generasi hebat untuk negara Indonesia. Amin, 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 amin ya Robbal Alamin. Amin ya Pastinya Rabbal Ibu. Alamin. Semoga saya juga sebagai calon guru nantinya mampu menerapkan ilmu baru ini yang telah dibicarakan oleh Ibu Rofi dan juga tentunya saya akan menerapkan juga beberapa ilmu lainnya mengenai pendidikan karakter ini. Nah, tidak terasa ya teman-teman, dalam sesi pertanyaan ini sudah selesai. Nah, nggak cuma hanya ada pertanyaan dan bincang-bincang seperti ini saja. Sesuai dengan nama kita, Bincang-Bincang Asik, apakah dari Ibu Rofi ada sedikit kata-kata atau ada sedikit kalimat yang ingin diucapkan sebagai motivasi untuk para generasi dan para teman-teman saya yang menonton video ini, Ibu? Yang Oh asik-asik iya, aja nggak apa-apa, Ibu. Pantun oke. atau Sebagai menyanyi boleh. generasi penerus bangsa, marilah kita marilah ayo kita belajar yang sungguh-sungguh, berbudi pekerti yang baik, memiliki akhlak yang baik agar nantinya kita menjadi generasi yang sukses untuk Indonesia maju, Indonesia hebat, dan Indonesia merdeka. Wow, 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 wow. Super keren sekali teman-teman untuk kata-kata dan kalimat dari Ibu Rofi. Jadi, ayo semuanya harus semangat mendukung Indonesia menjadi Indonesia yang jaya dan Mas. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dalam sesi podcast kali ini. Jangan bosan-bosan Ibu, barangkali nanti di episode selanjutnya saya akan undang Ibu lagi. Terima kasih Oke, banyak Ibu dan mohon maaf sama-sama. barangkali mengganggu Iya, waktunya. tidak senang sekali saya bisa apa berbincang-bincang asik seperti ini. Ya, Terima kasih dan bisa goodbye dulu Ibu sama teman-teman. Bye-bye. Terima kasih, Ibu. bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the Waalaikumsalam. next bincang-bincang asik bareng Yuwana.